Bayangkan ketika Anda berjalan di sebuah museum. Di sana terpampang patung-patung raksasa yang menggambarkan wajah para raja, dewa-dewi kuno, ataupun pahlawan modern. Ada kekaguman, tapi juga pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam terhadap patung-patung ini? Apakah sekadar karya seni, atau ada bahaya akidah yang tersembunyi di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Sejak zaman manusia purba, patung sudah hadir dalam kehidupan. Awalnya, manusia ingin meninggalkan jejak, mengenang orang-orang penting, atau mengekspresikan keyakinan mereka. Lantas, di zaman Nabi Nuh, alaihi salam, ada orang-orang saleh yang sangat dicintai umatnya, yakni Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Ketika mereka wafat, masyarakat membuat patung mereka. Tujuannya sederhana, hanya untuk mengenang. Tapi waktu berlalu, generasi berganti, dan patung-patung itu akhirnya disembah. Dari sinilah awal mula syirik pertama kali masuk ke bumi. Allah mengabadikan kisah itu dalam surah Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula meninggalkan Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Sejarah mencatat, di zaman Mesopotamia dan Mesir kuno, patung digunakan sebagai representasi dewa-dewi. Misalnya patung Dewa Ra, Isis, atau Osiris. Bukan sekedar hiasan, tapi dijadikan media penyembahan. Mereka bahkan membuat patung-patung Firaun dan Sphinx sebagai simbol kekuasaan. Di Yunani dan Romawi, patung dianggap puncak seni yang menggambarkan keindahan tubuh manusia, melambangkan kekuatan dan kesempurnaan. Hingga kini, patung-patung Apollo atau Hercules masih bisa kita temui. Dan di Nusantara, patung-patung Hindu-Buddha berdiri megah di Candi Borobudur dan Prambanan. Mereka bukan hanya karya seni, tapi juga media ritual. Jadi, sejarah menunjukkan, patung hampir selalu punya dimensi spiritual, bukan sekedar seni. Inilah yang membuat Islam sangat hati-hati dalam menyikapinya. Ketika Islam datang, masyarakat Arab sudah sangat terbiasa dengan patung. Ka'bah sendiri pernah dikelilingi 360 berhala yang disembah. Patung-patung itu diyakini sebagai perantara menuju Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus untuk membersihkan tauhid dari noda syirik ini. Allah menegaskan dalam Al-Quran, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa berhala atau patung yang dijadikan sesembahan adalah najis, kotor secara spiritual, dan harus dijauhi. Larangan ini ditegaskan lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu. Hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap pembuatan patung yang menyerupai makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Dari sini, ulama menjelaskan beberapa rincian hukum. Jika patung dibuat untuk disembah, maka hukumnya haram mutlak. Jika patung berbentuk manusia atau hewan hanya untuk hiasan, mayoritas ulama tetap mengharamkan, karena khawatir menyerupai ciptaan Allah. Jika patung dalam bentuk miniatur atau mainan anak-anak, hukumnya diperbolehkan. Aisyah radhiyallahu anha sendiri memiliki boneka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya. Jika berupa lukisan atau gambar datar, dua dimensi, ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, dengan syarat tidak mengandung unsur kesyirikan. Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Kita melihat banyak patung berdiri, tapi bukan lagi untuk disembah.
Ada patung pahlawan yang dibuat sebagai simbol sejarah ataupun mengenang jasa. Ada patung anatomi tubuh manusia sebagai media pendidikan di sekolah kedokteran. Bahkan ada patung miniatur hanya sebagai dekorasi budaya, seperti patung Garuda atau hiasan tradisional. Bagaimana menyikapinya? Sebagian ulama kontemporer, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menjelaskan bahwa hukum patung di era modern sangat bergantung pada fungsi dan niatnya. Kalau masih ada unsur pengagungan atau berpotensi dijadikan sesembahan, jelas dilarang. Tapi kalau hanya sebagai media pendidikan atau simbol sejarah, maka ada kelonggaran. Dengan catatan tidak mengandung unsur pengagungan berlebihan. Pertanyaannya, kenapa Islam begitu ketat terhadap patung? Ada 3 hikmah besar di baliknya. Menutup jalan menuju syirik. Awalnya, patung hanya dijadikan simbol. Lama-kelamaan disembah. Menjaga kemurnian tauhid. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Menghormati ciptaan Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan makhluk hidup dengan sempurna. Sahabat sekalian, patung bukan sekadar batu atau kayu yang dipahat. Ia punya sejarah panjang dalam peradaban manusia, dan seringkali menjadi pintu masuk kesyirikan. Islam datang bukan hanya untuk melarang, tetapi untuk melindungi tauhid kita dari bahaya yang bisa merusak iman. Patung boleh kita lihat sebagai karya seni, sebagai bagian dari sejarah, tetapi jangan sampai hati kita terikat dan terjebak dalam pengagungan yang berlebihan. Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu menyembah selain Allah, apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Yunus ayat 106. Maka, mari kita pandang patung hanya sebagai bagian dari seni atau sejarah. Bukan tempat bergantung atau berharap. Tauhid tetap menjadi pondasi utama hidup kita, karena hanya Allah tempat kita menyembah dan meminta pertolongan. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita sebarkan pemahaman Islam yang benar, agar semakin banyak orang terhindar dari kesyirikan dan tetap teguh dalam tauhid. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.